Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita telah usai melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di bulan Syawal. Ini merupakan karunia yang sungguh sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Amalan kita di bulan Ramadan merupakan amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Di dalamnya terdapat kewajiban. Begitu pula di bulan Syawal. Bukan berarti masuknya bulan Syawal sudah selesai semua amalan-amalan, tetapi sebaliknya di dalam bulan Syawal pun terdapat amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Amalan di dalam bulan Ramadan serta amalan di dalam bulan Syawal, keduanya tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya kita berpakaian. Jadi orang yang menggunakan pakaian, kita berpakaian, ada berpakaian wajib, ada pula berpakaian sunnah. Bagaimana yang dinamakan dengan berpakaian wajib? Berpakaian wajib cukup sitrul aurat, menutupi aurat. Selebihnya, kerapihan kita, keindahan kita, pernak-pernik yang kita gunakan, itu dinamakan dengan pakaian sunnah. Seseorang yang menggunakan pakaiannya hanya sebatas pakaian wajib sitrul aurat, itu namanya hamba miskin, orang yang miskin. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang berpakaian, pernak-pernik digunakan, selebihnya pun keindahan pun, seni berpakaian digunakan, kita bisa katakan dan kita sebut ini namanya adalah hamba yang kaya. Begitu pula diri kita, di dalam kewajiban melakukan amalan-amalan, seseorang hamba yang melakukan ibadah hanya di dalam bulan Ramadan, bisa kita katakan itu termasuk hamba miskin, karena dia melaksanakan hanya sebatas kewajiban. Tetapi sebaliknya, melakukan amalan-amalan di bulan Syawal, apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sunnahkan ia lakukan, tergolong adalah hamba yang kaya. Maka sungguh sangat erat yang kuat amalan di dalam bulan Ramadan dan amalan di dalam bulan Syawal. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man shoma Ramadana tsumma ba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, tsumma ba'ahu sitta min Syawal, kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka ia sama dengan melakukan ibadah puasa selama 1 tahun. Kenapa puasa 6 hari sama dengan melakukan ibadah puasa selama 1 tahun? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, 1 kebaikan,
maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10. Di dalam kita melakukan ibadah puasa selama 1 bulan, per hari Allah Subhanahu wa taala balas selama 1 bulan per hari 10. Berarti kita melakukan 1 bulan puasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 300 pahala, 300 hari. Hitungannya 300 di dalam 1 tahun 360 hari, berarti kurang 60. 6 melakukan ibadah puasa sunnah selama 6 hari dikali 10 berarti 60, ditambah 300 menjadi 360. 360 pahala, 360 hari, berarti kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan melakukan kita ibadah puasa selama 1 tahun. Subhanallah. Bukan hanya keunggulan, keutamaan, kemuliaan orang yang melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, ia sama dengan puasa selama 1 tahun. Tetapi sebaliknya, orang yang melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, memberikan ampunan dan dihapus seluruh kesalahan-kesalahan orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Syawal. Subhanallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Orang yang melakukan amalan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahannya. Begitu pula orang yang melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat uzma di hari kiamat. Kita harus menyadari umat manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan di antara satu sama lain. Di saat lahir ke alam dunia membutuhkan pertolongan. Miskin atau pula kaya, kehidupan umat manusia karena adanya pertolongan. Begitu pula umat manusia, dia pulang ke rahmatullah, itu pun membutuhkan pertolongan. Yang jauh lebih besar pertolongan di saat umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawman la dhilla illa dhill. Di saat itu tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan yang bisa menolong kepada kita. Hanya pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syafa'ata illa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat umat manusia membutuhkan pertolongan, maka orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah, ia mendapatkan pertolongan syafa'atul uzma di hari kiamat. Begitu pula orang yang melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, ia menjadi manusia yang mulia. Ia menjadi manusia yang sempurna. Atas kemuliaan dan kesempurnaannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sungguh sangat besar, surga yang digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Semoga kita tergolong menjadi hamba-hamba yang mulia, yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudahnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan kita tidak lupa untuk melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong hamba-hamba yang mulia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.